Walaupun kasih karunia sudah diberikan, tapi sifat Allah, dia benci dosa itu tetap. Tabur tuai itu tetap. Dia mengampuni mereka, tapi dia juga yang akan membalaskan perbuatan mereka. Karena itu saudara. Ayat yang ketujuh, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka dan mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Saudara, waktu engkau membangun tahta Tuhan di hidupmu, Tuhan akan menuntun engkau. Dia Tuhan yang masih berbicara. Saudara percaya nggak kalau Tuhan masih berbicara? Yang percaya angkat tangan, Tuhan masih bicara. Yang nggak percaya pulang saja. Ya, buat apa kita percaya Tuhan kalau kita tidak yakin dia berbicara? Seperti dia berbicara kepada Musa, seperti dia berbicara kepada Abraham, kepada Yesaya, kepada semua nabi-nabinya. Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Bagi orang-orang yang mau berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan. Ada syarat, ya. Tuhan bicara kepada orang yang berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Saya ingat sebelum pandemi Tuhan bicara sama saya. Cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Itu Tuhan loh. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya nggak tahu akan ada pandemi. Tapi saya nangkap suara Tuhan. Ambil alih dunia media. Sampai saya bingung media itu apa. Saya cari-cari. Tapi kemudian saya dapatkan YouTube. Oh ini loh. Aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa. Loh itu Tuhan. Dia menuntun orang yang setia berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Saya lakukan, saudara, saya taat. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba pandemi datang. Dan saya taat melakukan. Dan saya melihat buahnya. Ya, ternyata ketika pandemi gereja tutup, orang nggak boleh beribadah. Ya, saya punya sarana untuk menyampaikan kebenaran. Dan begitu banyak orang dikuatkan ketika ketakutan melanda seluruh bumi. Taat sama suara Tuhan, dia masih berbicara. Ya, saudara, Tuhan itu ajaib loh. Dan dia berbicara, seperti dia bicara kepada Musa, dia mau bicara kepada saudara. Katakan, amin saudara ya. Bagi orang yang berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan. Saya bilang kepada anak-anak saya, selalu saya ingetin, Dek, ingat ya. Kamu bisa sekolah pintar, kamu bisa belajar atau mencari segala sesuatu dengan kekuatanmu. Tapi hanya orang yang menghormati Tuhan, berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan, mereka yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Jangan kau tidak menghormati Tuhan dalam hidupmu. Nih loh, Mami nih loh, saksi hidupnya. Bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mami nih loh, enggak punya ijazah. Tapi kamu harus sekolah cari ijazah. Jangan ikut Mami lain kasusnya, ya. Tapi ini beda ya. Tapi Tuhan berperkara, saudara, nggak ada yang mustahil. Lalu ayat yang berikutnya, kita baca ayat yang ke-8. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka. Tetapi apa? Yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan memang mengampuni. Tapi ingat, setiap perbuatan kita itu ada yang namanya tabur tuai. Engkau hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, maka saudara dikatakan Tuhan juga akan mempermuliakan hidupmu. Tapi kalau engkau hidup memberontak terhadap Tuhan, tidak menghormati Tuhan, maka engkau juga akan mengalami banyak hal yang ya membuat hidupmu itu terpuruk, tertekan. Saya itu belajar dari kisah raja-raja di Israel. Ya, setiap kali pergantian raja begini, maka matilah Daud, digantikan oleh anaknya Salomo. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti Salomo mati, digantikan oleh anaknya. Anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti ini mati, lalu gantilah naik ini. Raja Asa, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati. Pokoknya raja-raja Israel itu, mereka punya sebutan itu cuma dua. Melakukan apa yang baik di mata Tuhan atau melakukan apa yang jahat. Dan kerajaan itu tergantung dari perbuatan rajanya. Ketika mereka hidup jahat, ya penghukuman. Tuhan kirim orang Aram berperang kalah. Taklukkan Israel.
Tapi ketika mereka menghormati Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Kita belajar aja dari itu saudara. Kenapa ada perjanjian lama ditulis? Supaya kita tahu sifat-sifat Tuhan. Ingat dia Tuhan yang tidak berubah loh. Walaupun kasih karunia sudah diberikan, tapi sifat Allah, dia benci dosa itu tetap. Tabur tuai itu tetap. Dia mengampuni mereka, tapi dia juga yang akan membalaskan perbuatan mereka. Karena itu saudara, mari kita menghormati Tuhan supaya kita mendapatkan ya kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir ayat 9, baca bersama, saya undang para imam musik. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kita tinggalkan semua dosa, segala yang tidak berkenan kita tinggalkan. Dan kita mau masuk hidup yang menghormati Tuhan. Dan kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan.